terkait dengan apa yang barusan disampaikan, maka menurut hemat kami ini bisa diduga masuk kategori pasal, kalau di KUHP yang lama dulu 378, kalau di yang baru itu 492 kalau saya nggak salah. Nah, karena ini kan ada bujuk rayu di situ. Kita nggak tahu niatnya si Vicky ini apa benar dia pengen mendorong agar yang bersangkutan yang sudah dijanjikan ini betul menjadi wakil bupati, ataukah cuma hanya sekedar untuk pengen dapat duitnya saja. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian cerita tadi, maka apa yang dijanjikan oleh Vicky ini ternyata tidak benar. Nah, kalau tidak benar, kan mestinya harus ada kompensasi lain misalnya. Kalaupun toh dia punya niat ke sana ya, tapi karena itu pun juga tidak ada sama sekali. Kalau saya nggak salah almarhum juga udah meninggal lah yang dijanjikan itu ya. Nah, berarti sekarang pertanyaannya adalah ya Vicky mau bayar nggak? Karena memang kalau menurut pasal 492 ya masuk tuh penipuan tuh. Karena ada janji-janji, ada tipu muslihat di situ, dan saya kira dia juga sudah mengakui ya bahwa memang dia nanti berjanji untuk mau mengembalikan uang itu kepada istri daripada almarhum ini yang dijanjikan itu. Ya, saya kira kalau seperti itu case-nya ditangani oleh mana? Oleh pihak Polda Polres Cimahi. Polres Cimahi. Menurut saya sih teman-teman di Polres Cimahi mesti harus melanjutkan case ini dengan baik. Sekarang ini kan citra polisi lagi sementara dibangun ya. Pak Kapolri begitu kuat sekali dan komitmen untuk mau memberantas oknum yang tidak mempunyai integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan bagi masyarakat, dalam hal ini institusi Polri. Maka saya kira pasal penipuan itu masuk dalam case ini, dan untuk itu tidak ada alasan sebenarnya. Dan kalau dari cerita tadi ada bukti transfer, kemudian ada janji, ada omongan, kemudian ada janji untuk membayar ya, kemudian ada omongan sebelumnya bahwa dia nanti akan menjadikan yang bersangkutan wakil bupati, pada akhirnya tidak jadi dan kemudian meninggal dunia. Maka saya kira dia harus bertanggung jawab secara hukum, dan saya kira semua orang kan sama di mata hukum kan. Jadi tidak pandang bulu siapapun dia, dan sepanjang masih dia selengean dan tidak punya niat baik untuk mau menyelesaikan, maka saya kira ya teman-teman penyidik mesti harus fair, mesti harus jujur, berani untuk mengungkapkan kebenaran ini sehingga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, apalagi ibu yang rupanya beliau sekarang sudah menjadi seorang janda. Pak, mungkin dengan dipinjam uangnya 700 juta ya Pak, mungkin dengan kerugian itu ibu ini berhak meminta apa mungkin dalam bentuk karena merugikan gitu ya. Biasanya begini, paham saya. Biasanya kalau dalam case seperti ini, kalau dia pidana, maka tentu yang dilaporkan itu adalah jumlah uang yang sudah ditransfer ke Vicky. Tapi kalau kemudian itu masuk ke ranah perdata, maka tentu ada hitungan-hitungan lagi di situ. Misalnya kalau uang ini dibuat jadi usaha atau disimpan di bank, ya tentu ada bunga. Maka yang paling penting saat ini adalah bagaimana kesepakatan dan kesepahaman yang dibangun antara ibu siapa namanya? Ibu Nunun. Ibu Nunun dan Mas Vicky ini, bahwa penyelesaiannya ini seperti apa. Kemudian Mas Vicky dengan merasa dan menyadari bahwa dia sudah keliru, dia sudah khilaf, nah, sehingga bukan cuma hanya 700 juta yang dia kembalikan, tapi sebagai kompensasi dari apa yang menjadi kehilafan dia, sebagai wujud minta maaf dia kepada Ibu Nunu tadi, maka dia bisa memberikan lebih dari itu. Ataukah Ibu Nunu bisa juga menawarkan hal yang sama, sehingga kalaupun teman-teman penyidik di Cimahi mau menengahi ini, saya kira tidak ada masalah. Kuat kita juga sekarang juga memberi ruang cukup, tidak mesti harus orang dikurung badan dan sebagainya, tapi paling tidak ada niat baik dari setiap orang yang melakukan kesalahan atau kekeliruan atau khilafan dan merugikan orang lain, dan dia mau menyadari, mengakui akan itu, dan dia mau menyelesaikan, apalagi
terkait dengan case ini, maka saya kira penyidik bisa menengahi itu. Dan ya mudah-mudahan saja kita doakan kalau memang toh teman-teman penyidik masih sibuk, saya kira Ibu Nunu juga bisa menyampaikan di tingkat Polda Jawa Barat misalnya, sehingga di Polda Jawa Barat ya bisa memberikan atensi untuk case ini. Saya kira kejadian apapun di Republik ini yang berkaitan dengan kepolisian sekarang, polisi sangat luar biasa sekali. Mereka sangat agresif sekarang dalam kaitan hal-hal seperti itu. Ibu Nunung berhak atas mungkin kerugian-kerugian itu, berhak untuk mengambil aset-asetnya atau bisa saja. bisa saja. Boleh dong, boleh lah. Kalaupun toh komunikasinya mandek misalnya, kemudian ada kendaraan dia atau ada aset dia yang diminta sebagai pengganti atau jaminan, atau sebaliknya fikir dengan kesadaran sendiri dia bisa memberikan itu kepada Ibu Nunu, kan lebih wise, kan lebih enak, lebih indah kalau seperti itu. Apalagi ya Mas Vicky mudah-mudahan sudah insaf ya, tapi kalau berangkat dari kehidupan masa lalu Mas Vicky Prasetyo ini kan penuh dengan drama dan lika-liku yang luar biasa. Tapi saya lihat akhir-akhir ini beliau sudah mulai arif, sudah bijaksana. Tampilan dia di berbagai medsos juga sudah mulai menunjukkan dia sebagai seorang laki-laki yang baik, seorang panutan, seorang ayah. Ya mudah-mudahan dengan case ini adalah case yang terakhir lah untuk masalah-masalah hukum seperti ini, sehingga kedepannya bisa jadi lebih baik. Sama pidananya mungkin berapa sih Pak? 4 tahun penjara. 4 tahun penjara Ya, Pak. sama aja sebenarnya di kuhap yang lama dengan yang baru ini sama aja 4 tahun penjara. Oke, Pak, mungkin dari Pak Vicky-nya juga mungkin udah berangsur-angsur kayak dari dulu Ya. dari dulu hingga sekarang masih seperti itu. Mungkin Bapak dulu yang pernah berhadapan juga mungkin. Ya, saya pernah punya pengalaman itu. Tapi setiap orang kan punya kesempatan untuk bisa menjadi baik. Bahkan juga sebaliknya. Kita cuma hanya doakan agar Mas Vicky Prasetyo bisa ke depan menjadi lebih baik. Sekali lagi ini adalah case yang terakhir, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, ambil pengalaman yang baik, sehingga bisa menata lagi hidup ini ke depan lebih baik, sehingga menjadi sosok seorang public figure yang biasanya kata-katanya sangat manis sekali, penuh motivasi, kemudian penuh dengan puisi-puisi, begitu puitis sekali menggambarkan tentang sebuah keadaan fenomena tertentu, memberikan semangat, spirit kepada orang lain. Ya, Mas Vicky dong yang harus menunjukkan kebaikan dulu lebih awal kepada masyarakat, sehingga betul-betul kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang public figure dengan kata-kata motivasi yang begitu luar biasa, itu betul-betul bisa diresapi, diambil itu sebagai contoh yang baik untuk orang lain, bahkan generasi-generasi di bawah, sehingga menjadikan Mas Vicky sebagai seorang tokoh teladan yang dulu seperti apa, tapi sekarang insaf menuju orang yang lebih baik, kira-kira begitu. Menurut Bapak mungkin peluang mediasi biasanya berapa lama? Sebenarnya tidak terbatas waktu sebenarnya. Bahkan dalam proses pengadilan pun juga masih ada mediasi itu, dikasih ruang. Tergantung aja Mas Vicky ada punya keberanian untuk itu. Kalau saya yang pegang case ini mah udah jadi yakin saya dibayar itu.